Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai menelusuri konsep dan urgensi Pancasila, yang dimana pertama-tama kita membahas mengenai masalah korupsi. Masalah korupsi adalah masalah yang mengambil tindakan kejahatan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dan mengambil yang bukan haknya dengan tujuan untuk memperkaya dirinya sendiri. Adapun penyebab faktornya itu bisa karena adanya dorongan dalam dirinya sendiri, keinginan, hasrat, kehendak, dan faktor yang sangat dari luar, misalnya dorongan dari teman dan keluarga. Upaya yang dilakukan dalam mencegah perkembangan tindakan korupsi adalah dengan menerapkan nilai-nilai pendidikan di sekolah. Kesadaran peserta didik akan pentingnya nilai-nilai pendidikan anti korupsi harus ditanamkan guna mencegah perilaku korupsi. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yakni corruptio. Dalam bahasa Inggris adalah corruption atau korup. Dalam bahasa Prancis disebut corruption dan dalam bahasa Belanda disebut dengan koruptie. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir dari korupsi. Dalam bahasa Indonesia, korup berarti busuk, buruk, suka menerima uang sogok, memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri, dan sebagainya. Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Yang kedua, masalah disintegrasi. Disintegrasi bangsa adalah salah satu permasalahan serius yang mengancam setiap bangsa dan negara, terutama bagi negara yang multikultural dan multi etnis seperti Indonesia. Di negara seperti Indonesia, disintegrasi bangsa ini bisa muncul kapan saja karena fenomena ini ditimbulkan oleh konflik sosial serta perpecahan. Jika dibiarkan terjadi, masalah yang ditimbulkan bisa sangat beragam, mulai dari diskriminasi, konflik, isu sara, kriminalitas di mana-mana, bahkan hingga melahirkan bangsa yang baru. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan disintegrasi sebagai keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan perpecahan lebih lanjut. Lagi Sudarno Sukanto menjelaskan disintegrasi bangsa sebagai proses pudarnya norma dan nilai di dalam masyarakat akibat adanya perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Pada akhirnya muncul nilai dan norma subjektivitas kelompok yang dilandasi oleh perasaan senasib dan seperjuangan untuk menetapkan kelompok lain sebagai musuh. Contohnya seperti terjadi di Semenanjung Korea. Disintegrasi muncul akibat ada dua ideologi yang tidak bisa disatukan. Akibatnya muncullah dua negara, yaitu Korea Utara dengan ideologi komunis dan Korea Selatan dengan ideologi demokrasi. Beruntung di Indonesia yang multi etnis dan multikultural ini, persatuan masih bertahan kuat. Hal ini terjadi karena beberapa alasan. Pertama, kepemimpinan dan pemerintahan yang kuat sehingga dapat menepis isu disintegrasi yang muncul. Lalu yang kedua, karena para penegak keamanan sangat solid dan kuat dalam meredam disintegrasi. Tetapi banyak masyarakat yang merasa cara ini lebih identik dengan kekerasan serta pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Alasan yang terakhir karena pembangunan ekonomi yang impresif sehingga membuat masyarakat tidak melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan disintegrasi. Pertama, penyebab terjadinya disintegrasi ada beberapa hal yang dapat menyebabkan munculnya disintegrasi bangsa. Dalam suatu negara, diantaranya adalah satu sebab internal. Yang pertama adalah penyebab internal. Hal ini berhubungan dengan kualitas pribadi rakyat di suatu negara. Umumnya, penyebab internal muncul karena adanya pemahaman serta interpretasi nilai budaya yang tidak tepat.
Akibatnya muncul perilaku intoleran, meninggikan suku bangsa masing-masing hingga penggunaan bahasa yang tidak sopan. Yang kedua, sebab kultural. Kedua adalah penyebab kultural yang berkaitan dengan pandangan mengenai nilai, mental, serta perilaku masyarakat. Pandangan ini dapat muncul dari sistem nilai budaya yang menghargai tanpa adanya keharmonisan dan kesenangan duniawi. Kecenderungan kelompok ini adalah melakukan kegiatan yang meresahkan dan berujung pada kesengsaraan masyarakat. Kelompok ini juga tidak saling mengenal dan tidak menghargai kebudayaan etnis lain. Sebab struktural. Penyebab struktural ada karena kekuasaan memberikan ruang untuk lahirnya disintegrasi bangsa, misalnya kekacauan ekonomi, pelanggaran HAM yang terus bertambah, rendahnya legitimasi pemerintahan hingga ketidakadilan dari pemerintah pusat terhadap daerah. Yang ketiga, perbedaan ideologi. Setiap negara tentu mempunyai ideologi masing-masing yang harus diyakini oleh setiap warga negaranya. Jika tidak, akan muncul berbagai ideologi yang dapat melahirkan paham-paham yang tidak sesuai dengan ideologi negara tersebut. Sebagai contoh, Indonesia merupakan negara yang menganut ideologi Pancasila. Namun di masyarakat ada ideologi lain yang berkembang dan keberadaannya bisa mengancam persatuan masyarakat seperti Marxisme atau komunisme. Yang ketiga, masalah lingkungan. Masalah lingkungan adalah aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisik. Masalah lingkungan ini sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Tanpa kita sadari, hal ini bisa merugikan kita. Contohnya terjadi banjir, tanah longsor, kabut asap, dan masih banyak lainnya. Maka dari itu, marilah kita menjaga lingkungan di sekitar kita dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, tapi buanglah pada tempatnya dan tidak menebang pohon secara ilegal. Akibat dari kita membuang sampah sembarang akan mengakibatkan parit-parit atau selokan tersumbat, mengakibatkan tanah longsor. Maka dari itu, marilah kita menerapkan hidup sehat dan bersih agar tidak mudah sakit. Masih terdapat masalah-masalah lingkungan. Permasalahan lingkungan tersebut adalah 1. Pencemaran oleh bahan kimia berbahaya industri. Yang kedua, bencana kebakaran hutan dan gambut di Sumatera dan Kalimantan. Alih fungsi hutan lindung dan lahan pertanian. Yang D, masalah narkoba. Masalah narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu masalah yang sangat berkembang pesat di era sekarang, terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan atau pecandu narkoba secara signifikan. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan makin masif pula jaringan sindikatnya. 1. Melakukan kerjasama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba atau melakukan razia dadakan secara rutin. Yang kedua, melakukan program pembinaan dengan tujuan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok masyarakat lebih sejahtera dan tidak berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan menggunakan narkoba. Yang ketiga, melakukan program kuratif, yaitu program pemulihan atau pengobatan untuk menyembuhkan ketergantungan pemakai narkoba. Kelima, melakukan program represif yang ditujukan untuk menindak para produsen bandar, pengedar, dan pemakai narkoba secara hukum dengan mengawasi dan mengendalikan produksi ataupun distribusi narkoba. Masalah dekadensi moral. Pengertian dekadensi moral merupakan suatu konsep yang menunjukkan perputaran perubahan yang sedang melemah atau menurun. Hal ini ditunjukkan pada kemerosotan yang tampak jelas dari setiap fenomena sosial seperti ras, bangsa, lembaga, agama, sikap, teknik, ataupun kesenian.
yang terjadi saat ini membuat akhlak atau moral menjadi tidak baik, karena melemahnya suatu akhlak yang ada pada manusia bisa menjadikan dampak buruk. Faktor terjadinya dekadensi moral yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terjadinya dekadensi moral yaitu: 1. Reaksi frustasi negatif. Yang kedua, gangguan pengamatan dan tanggapan pada anak-anak remaja. Yang ketiga, gangguan berpikir dan intelijensi pada diri remaja. Yang keempat, gangguan emosional pada remaja. Hukum Indonesia, indikatornya meliputi integritas penegak hukum yang kurang baik, aturan hukum yang tidak responsif, serta tidak diaplikasikannya nilai-nilai Pancasila dalam penegakan dan pembentukan hukum oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Adapun beberapa permasalahan penegakan hukum yang ada di Indonesia. 1. Lemahnya integritas penegakan hukum. Yang kedua, tidak ada pengawasan yang efektif. Hal lainnya yang menyebabkan hukum di Indonesia sangat lemah, karena tidak ada pengawasan yang efektif terkait dengan hukum yang berjalan baik oleh pengadilan, pengawasan internal pemerintah, parlemen, dan komisi negara independen. Yang ketiga, masih melihat hukum dari kontennya. Sebenarnya, hukum yang berlaku di Indonesia saat ini masih menganut pada hukum yang berlaku saat masa pemerintahan Belanda, di mana tujuan dari faktor perubahan sosial adanya hukum hanya untuk melindungi penguasa-penguasa Belanda yang berada di Indonesia saja, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tersebut hadir hanya untuk melindungi kalangan atas saja. Sistem inilah yang terkadang masih dianut di Indonesia sampai saat ini, bukannya untuk melindungi keadilan rakyat kecil, namun digunakan untuk melindungi penguasa. Yang keempat, mentalitas praktisi hukum yang lemah. Masalah lainnya adalah lemahnya praktisi hukum yang menjalankannya, seperti jaksa, hakim, pengacara, bahkan polisi. Hukum yang lemah ada macam-macam bencana alam di Indonesia memiliki mentalitas yang lemah, maka tentu saja akan menyulitkan proses hukum yang sedang berlangsung, sehingga harapan untuk hukum yang adil bagi rakyat hanyalah sebatas impian semata. Yang kelima, struktur hukum yang overlapping kewenangan. Hal lainnya yang dapat menyebabkan permasalahan hukum adalah struktur hukum di Indonesia yang terkadang overlapping terhadap kewenangan yang ada. Tentu saja akan membuat asa diferensi fungsional terabaikan dan akhirnya akan memicu konflik. Yang ke masalah terorisme. Terorisme adalah tindakan penyebarluasan kecemasan kepada masyarakat karena menimbulkan korban jiwa yang tidak bersalah. Terorisme biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang memegang teguh pemikiran radikal yang berketimpangan dengan ideologi bangsa ini, sehingga menyebabkan tindak terorisme. Ada banyak hal yang dapat menimbulkan tindak terorisme. 1. Kebijakan pemerintah yang berketimpangan dengan masyarakat. Yang kedua, perbedaan ideologi. Yang ketiga, adanya diskriminasi di kalangan masyarakat. Yang keempat, terdapat komunitas yang mendukung gerakan radikal. Cukup sekian dari pembahasan materi yang pertama. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai menggali sumber historis, sosiologis, politik, pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila menurut sumber historis. Historis pada dasarnya, kata historis sudah tidak asing kita dengar, merujuk pada sebuah cerita pendek yang berlatar belakang dari sebuah cerita sejarah, baik itu cerita seseorang, tokoh maupun tokoh kejadian maupun sejarah yang lainnya. Berkenaan alasan diambilnya latar suasana dan tokoh-tokoh masa lampau ini bertujuan agar dapat membuktikan bahwa pada masa itu benar-benar pernah terjadi. Berkenaan alasan diambilnya latar suasana dan tokoh-tokoh masa lampau ini bertujuan agar dapat membuktikan bahwa pada masa itu benar-benar pernah terjadi dan meyakinkan kepada pembaca pada masa sekarang. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pendidikan Pancasila secara historis.
Seperti yang kita ketahui bersama dari penjelasan di atas, historis merupakan sebuah cerita atau sejarah singkat sebuah kejadian maupun seorang tokoh. Kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang historis pendidikan Pancasila. Nah, jadi saya di sini akan menjelaskan sejarah singkat pendidikan Pancasila. Pancasila secara historis bermakna perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih hidup yang bebas dari para penjajah. Proses perumusan Pancasila didahului oleh sidang pertama BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, menyatakan sebuah masalah dan akan dibahas pada saat sidang berlangsung. Yang B. Pendidikan Pancasila menurut sumber sosiologi. Sosiologi adalah ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Selain itu juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan, dan pembaharuan dalam masyarakat. Melalui pendekatan sosiologis, diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara bijaksana dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila sebagai berasal dari kehidupan sosiologi masyarakat Indonesia. Yang C. Pendidikan Pancasila menurut sumber yuridis. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum. Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Yang D. Pendidikan Pancasila menurut sumber politik sistem politik Indonesia. Dewasa ini sedang mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai konsekuensi tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik nasional, melainkan juga terhadap dinamika sistem-sistem lain yang menunjang penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Pembangunan sistem politik yang demokratis tersebut diarahkan agar mampu mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan makin mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia yang akan memberikan ruang yang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang E. Sejarah perkembangan pendidikan Pancasila. Pendidikan kewargaan civic education di dunia diperkenalkan pada tahun 1790 di Amerika Serikat dalam upaya membentuk warga negara yang baik. Civics pertama kali diperkenalkan oleh Legiun Veteran Amerika yang tujuannya adalah untuk mengamerikakan bangsa Amerika yang beragam latar belakang budaya, ras, dan asal negaranya. Wahab dan Sapria 2011. Untuk memperoleh pemahaman tentang bagaimana proses perkembangan civics di Indonesia, berikut diuraikan proses perkembangannya, yaitu yang pertama, sejarah pendidikan kewargaan di Indonesia dimulai pada tahun 1957 saat pemerintahan Presiden Soekarno yang dikenal dengan istilah civics. Metodenya ini lebih bersifat indoktrinasi. Isi civic banyak membahas tentang sejarah nasional. Undang-Undang Dasar 1945, pidato politik kenegaraan terutama diarahkan untuk nation and character building. Bangsa Indonesia. Penerapan civic sebagai pelajaran di sekolah-sekolah dimulai pada tahun 1961 dan kemudian berganti menjadi pendidikan kewarganegara pada tahun 1968. Kedua,
Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKN) resmi masuk dalam kurikulum sekolah pada tahun 1968 saat terjadi pergantian tahun ajaran yang pada awalnya Januari sampai Desember dan diubah menjadi Juli sampai Juni pada tahun 1975. Metode pembelajaran PKN sudah tidak indoktrinasi lagi. Pada waktu itu ada mata pelajaran yang harus diajarkan dalam kelompok pembinaan jiwa Pancasila, yaitu mata pelajaran pendidikan agama PKN, Civics, ilmu bumi, sejarah dan geografi, bahasa Indonesia dan olahraga, Urian dan Syaifullah 2008. Selanjutnya, yang ketiga, nama pendidikan kewarganegaraan diubah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang berisikan materi Pancasila yang menjadi mata pelajaran wajib untuk SD, SMP, SMA, SPG, dan sekolah kejuruan. Yang keempat, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggariskan adanya pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan sebagai bahan kajian wajib kurikulum semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan pasal 39. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah pada tahun 1994 mengakomodasikan misi baru pendidikan dengan memperkenalkan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang kelima, pembelajaran berdasarkan kurikulum 1994 tersebut lebih mengarahkan peserta didik untuk menguasai materi pengetahuan. Metode belajar di kelas terutama digunakan adalah ceramah dan tanya jawab. Evaluasi yang dilakukan masih menggunakan metode klasikal secara kelas. Pola pembelajaran tersebut tidak mampu mengembangkan kompetensi peserta didik. Akibatnya, banyak lulusan pendidik yang tidak memiliki kesiapan dan kematangan ketika memasuki lapangan kerja. Yang keenam, sekalipun pernah dilakukan upaya perbaikan, misalnya dengan mengeluarkan garis-garis besar program pengajaran GBPP 6, sekalipun pernah dilakukan upaya perbaikan misalnya dengan mengeluarkan garis besar program pengajaran GBPP tahun 1999, namun tetap saja pembelajaran berdasarkan kurikulum 1994 lebih berorientasi pada kemampuan akademik dan kurang mengembangkan kompetensi peserta didik. Budimansyah dan Suryadi 2018. Yang ketujuh, untuk mengatasi keterbatasan kurikulum 1994, dilakukan penyempurnaan ke arah kurikulum yang mengutamakan pencapaian kompetensi siswa, yakni suatu desain kurikulum yang dikembangkan berdasarkan seperangkat kompetensi tertentu yang dikenal sebagai kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Kemudian disempurnakan dengan kurikulum 2004 yang ciri paradigmanya berbasis kompetensi mencangkup pengembangan silabus dan sistem penilaiannya. Yang kedelapan, dengan menggunakan kurikulum 2004, Badan Standar Nasional Pendidikan BSNP mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan standar isi Permen Nomor 22 Tahun 2006. Dan 9. Standar kompetensi Permen Nomor 23 Tahun 2006 serta standar kompetensi lulusan Permen Nomor 23 Tahun 2006 yang menjadi acuan utama bagi setiap satuan pendidikan dalam penyusunan KTSP. Dalam dokumen tersebut ditegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang mampu memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kesembilan, untuk mengakomodasikan perkembangan baru dan perwujudan pendidikan sebagai proses pencerdasan kehidupan bangsa dalam arti utuh dan luas, maka substansi dan nama mata pelajaran yang sebelumnya pendidikan kewarganegaraan atau PKN dikemas dalam kurikulum 2013 menjadi mata pelajaran pendidikan dan kewarganegaraan PPK.
Peran pendidikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah sebagai dasar negara bangsa Indonesia dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Contoh peran Pancasila pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yakin adanya bahwa ketuhanan yang Maha Esa yang dianut agama masing-masing. 1. Saling toleransi terhadap antara umat beragama. Yang kedua, menjalankan agama yang dianut. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu kita sebagai manusia harus mempunyai adab dan perilaku yang adil atau tidak membeda-bedakan. Contohnya, 1. Tidak membedakan suku, budaya, agama, dan status sosial. Yang kedua, kita adalah makhluk yang sama di mata Tuhan yang harus kita ingat. Yang ketiga, selalu sopan santun dan mempunyai adab. Yang keempat, menjaga kerukunan terhadap semua orang. Untuk persatuan Indonesia, yaitu kesatuan sesama untuk membangun kesatuan bangsa Indonesia. Tidak egois dalam hal bernegara, selalu menjunjung tinggi persatuan Indonesia, dan tidak memalukan bangsa Indonesia di kancah dunia ataupun sebagainya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu harus bermusyawarah dalam mengambil keputusan, seperti ikut serta dalam pemilu, tidak memaksakan kehendak orang lain, serta menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu harus bersikap adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, menghormati yang lebih tua. Yang kedua, adil terhadap keputusan kesalahan. Yang ketiga, adil kepada orang yang kurang mampu. Yang keempat, melaksanakan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, cukup sekian dari materi kali ini. Kita cukupkan sampai di sini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Pertama, dinamika pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila merujuk pada berbagai perubahan pandangan dan perkembangan yang terjadi dalam proses pengajaran dan penerimaan nilai-nilai Pancasila di berbagai tingkatan pendidikan dan dalam masyarakat secara umum. Dinamika ini dapat mencakup berbagai aspek seperti kurikulum, metode pembelajaran, persepsi masyarakat, peran pemerintah, dan interaksi antara nilai-nilai Pancasila dengan perkembangan zaman. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pasang surut dinamika pendidikan Pancasila. 1. Konteks politik dan sosial. Perubahan dalam situasi politik dan sosial suatu negara dapat mempengaruhi penekanan dan pendekatan dalam pendidikan Pancasila. Ketika ada perubahan pemerintahan atau pergeseran ideologi, pendekatan terhadap pendidikan Pancasila juga dapat berubah. Yang kedua, kurikulum pendidikan perubahan. Kurikulum atau kebijakan pendidikan dapat mempengaruhi seberapa mendalam dan sering materi Pancasila diajarkan di sekolah. Jika kurikulum lebih menekankan pada mata pelajaran lain atau mengalami perubahan, maka pendidikan Pancasila mungkin mengalami penurunan prioritas. Yang ketiga, guru dan tenaga pendidik. Kemampuan dan komitmen guru dalam menyampaikan nilai-nilai Pancasila juga memainkan peran penting. Jika guru kurang memahami atau tidak memiliki komitmen kuat terhadap Pancasila, maka pengajaran dapat menjadi kurang efektif.
Yang keempat, perubahan nilai dan budaya masyarakat. Nilai-nilai dan budaya masyarakat juga berubah seiring waktu. Jika terjadi pergeseran nilai-nilai yang lebih individualistik atau konsumeristik, maka penerimaan terhadap nilai-nilai Pancasila yang lebih berorientasi pada kebersamaan dan gotong royong bisa menurun. Yang kelima, kehendak dan kepentingan kelompok tertentu. Ada kalanya kelompok-kelompok tertentu memiliki kepentingan untuk menekankan atau mengubah pendidikan Pancasila sesuai dengan agenda atau ideologi mereka sendiri. Ini dapat mengakibatkan perubahan dalam materi atau pendekatan pendidikan Pancasila. Keenam, media dan teknologi. Pengaruh media massa dan teknologi juga berdampak pada pendidikan Pancasila. Informasi yang disajikan oleh media dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, baik secara positif maupun negatif. Yang ketujuh, keterlibatan orang tua. Peran orang tua dalam mendukung atau mengawasi pendidikan anak-anak mereka juga mempengaruhi penerimaan nilai-nilai Pancasila. Jika orang tua kurang peduli terhadap pendidikan Pancasila, anak-anak cenderung kurang terpapar nilai-nilai tersebut. Yang kedelapan, ketidakseimbangan antara teori dan praktik. Terkadang terjadi kesenjangan antara apa yang diajarkan dalam teori dan praktik sehari-hari di masyarakat. Ini dapat memunculkan kritik terhadap pendidikan Pancasila jika nilai-nilai yang diajarkan tidak tercermin dalam tindakan nyata. Berikut contoh dinamika pendidikan Pancasila mengalami pasang surut. Yang pertama, pembaharuan kurikulum. Yang kedua, tantangan teknologi. Yang ketiga, perubahan sosial dan nilai. Yang keempat, kesiapan tenaga pendidik. Pada materi kedua akan membahas tentang tantangan pendidikan Pancasila. Untuk mewujudkan pendidikan Pancasila, terdapat beberapa tantangan, diantaranya yaitu menentukan bentuk dan format merupakan tantangan pendidikan Pancasila. Agar mata kuliah pendidikan Pancasila bisa diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik, efektif, tantangan ini berasal dari perguruan tinggi. Adapun tantangan yang bersifat eksternal untuk memahami adanya tantangan Pancasila pada era globalisasi. Dirjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi 1. Pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila. Kedua, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kelima, Pancasila sebagai sistem filsafat. Keenam, Pancasila sebagai sistem etika. Yang ketujuh, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 3. Mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Pengertian esensi adalah hakikat dan juga bisa disebut sebagai hal yang pokok dari suatu. Esensi pendidikan Pancasila mengatakan bahwa sebuah pembentuk karakter sebagai esensi pendidikan kewarganegaraan. Latar fenomena dan fakta empiris yang diberitakan di masa akhir. Ini gambar akhir dari kehidupan bangsa Indonesia saat ini masih mengalami krisis multidimensi. Misalnya, keadaan saat ini dibiarkan berlarut-larut ketika semua akan sulit mengejar ketertinggalan. Ada beberapa upaya dalam mencapai ketertinggalan, yaitu 1. Kita harus menghapus tingkat kelaparan dan kemiskinan. Kedua, kita harus mencapai pendidikan dasar universal. Yang ketiga, memerangi HIV atau AIDS, malaria, dan penyakit lainnya. Yang keempat, mengembang Kementerian Global dan Pembangunan. Esensi dari urgensi pendidikan untuk masa depan dengan generasi penerus melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan
kita diharapkan untuk mampu mengadaptasikan di hari-hari kedepannya yang akan datang, senantiasa selalu berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya negara dan bangsa dalam suatu hubungan internasional, serta memiliki wawasan yang luas. Cukup sekian. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang A, konsep Pancasila. Konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia adalah mendukung serta memberikan usaha dan upaya baik itu kepada masyarakat, bangsa maupun bernegara. Hal ini dilakukan agar terciptanya cita-cita dan tujuan nasional. Yang B, urgensi Pancasila. Meskipun urgensi Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan, akan tetapi ada permasalahan yang harus dihadapi dan harus diselesaikan, seperti tindakan korupsi di Indonesia. Dalam proses penyelesaian masalah ini, Pancasila tidak hanya berperan sebagai pedoman, akan tetapi berperan sebagai pelindung bangsa Indonesia agar tetap bertekad mencapai tujuan dan cita-citanya. Yang kedua, alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia adalah Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Kebudayaan dapat membentuk identitas melalui proses enkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila juga dikenal sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang berarti bahwa nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap dan perilaku serta perbuatan spiritual. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, berarti bangsa Indonesia meyakini bahwa nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan adalah benar, baik, indah, dan bermanfaat serta menjadi pedoman masyarakat. Yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan dijadikan sebagai standar dalam bersikap dan bertindak. Yang kelima, Pancasila merupakan kontrak nilai luhur seperti jiwa, rakyat, dan kepribadian bangsa yang disepakati oleh para pendiri bangsa Indonesia. Baiklah, pada materi yang ketiga mengenai Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang memiliki arti harfiah, yaitu karakteristik, sifat, atau identitas yang dikaitkan dengan individu, kelompok, atau sesuatu yang membedakannya dari yang lain. Pancasila adalah salah satu identitas nasional Indonesia dalam konteks bangsa. Identitas nasional mengacu pada kebudayaan atau ciri-ciri. Identitas nasional dalam konteks negara kini bercermin dalam simbol-simbol negara. Yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia adalah sebuah perilaku, sikap, dan pemikiran yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah sebuah nilai moral yang hendaknya dijalankan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai kepribadian bangsa, nilai-nilai Pancasila juga merupakan sebuah ciri khas bangsa Indonesia, baik dalam berperilaku maupun bertindak, maupun mengolah pikiran dalam berpikir. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia juga berfungsi sebagai cerminan dari jati diri bangsa Indonesia serta memotivasi sikap, perilaku, dan perbuatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila memberikan ciri khas bagi bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Yang kelima, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.
adalah nilai dasar yang menjadi pandangan dasar masyarakat di Indonesia. Dalam artian, Pancasila itu dijadikan sebagai pedoman, petunjuk, pegangan dalam setiap hal atau kegiatan yang kita lakukan. Jadi, sikap atau perilaku yang harus kita terapkan sebagai warga negara Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap butir Pancasila, dengan mewujudkan kerukunan, yaitu dari lingkungan sekitar, baru setelah itu ke lingkup yang lebih luas seperti antar suku, pulau, dan bernegara. Yang keenam, Pancasila sebagai jiwa bangsa, bahwa setiap bangsa mempunyai jiwa tersendiri yang disebut dengan Volksgeist, yang artinya jiwa rakyat atau jiwa rakyat. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia, yaitu pada masa Sriwijaya dan Majapahit. Pancasila sendiri sudah ada sejak awal berdirinya bangsa Indonesia. Pancasila merupakan unsur terpenting dalam keberlangsungan bangsa Indonesia ini, karena kita tahu bahwa Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia. Tujuan Pancasila sebagai ruh bangsa Indonesia adalah agar Pancasila berfungsi sebagai ruh, sumber, pedoman hidup, ideologi nasional, bahkan ciri khas bangsa Indonesia. Dari Pancasila berasal dari sejarah Indonesia. Yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur yang memiliki makna yang mana makna itu adalah keputusan akhir bagi bangsa Indonesia yang harus dijalankan dan dikembangkan oleh seluruh rakyat di Indonesia. Tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila disepakati sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Perjanjian luhur ini sangat dijunjung tinggi, bukan karena ditemukan kembali setelah sudah lama tidak dijumpai, namun karena Pancasila juga telah terbukti sebenarnya. Sekian dari materi ini, terima kasih. Dalam materi ini kita akan membahas mengenai sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama, melalui penjajahan dari Portugis. Latar belakang masa penjajahan Portugis. Bangsa Portugis diketahui tiba di wilayah Kesultanan Malaka pada tahun 1511 di bawah kepemimpinan Alfonso de Albuquerque. Tujuan utama kedatangan bangsa Portugis itu adalah melakukan perdagangan serta mencari rempah-rempah. Yang B, jahan dari Belanda. Sejarah kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia awalnya dilatar belakangi tujuan untuk mencari rempah-rempah. Kapal-kapal bangsa Belanda pertama kali masuk perairan Kepulauan Indonesia pada tahun 1596 Masehi. Berpuluh-puluh tahun setelah kedatangan Portugis dan Spanyol, sebagaimana dua bangsa Eropa terakhir, kedatangan kapal bangsa Belanda ke Nusantara semula dilatar belakangi tujuan untuk mencari rempah-rempah. Yang C, penjajahan dari Jepang. Latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia adalah kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kekayaan alam yang ada di Indonesia membuat berbagai bangsa tergiur untuk menyerang dan menguasai Indonesia, termasuk Jepang. Tujuan Jepang menduduki wilayah Indonesia adalah Jepang ingin menjadikan Indonesia sebagai tempat mencari bahan baku industri. Keempat, ada penjajahan Inggris. Sebelum sampai ke Indonesia, pedagang dari Inggris telah mendirikan fungsi dagangnya di India bernama East India Company H, yang kemudian wilayahnya disebarluaskan hingga ke Indonesia pada tahun 1579. Yang kelima, penjajahan dari Spanyol. Spanyol sampai di Maluku pada tahun 1522 yang menjalin hubungan dagang dengan Tidore sehingga mengakibatkan pertempuran antara Portugis dan Spanyol yang diakhiri dengan perjanjian Saragossa. Yang kedua, ada latar belakang proklamasi kemerdekaan. Latar belakang proklamasi kemerdekaan Indonesia pada Agustus 1945.
Jepang semakin mendekati kekalahan dalam Perang Pasifik dan menyerah kepada sekutu setelah serangan bom Hiroshima. Pada masa itu, rakyat Indonesia hampir tidak tahu bahwa Jepang telah menyerah karena semua radio disegel. Kemudian memberitahu mereka tentang kekalahan Jepang dan rencana memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tokoh yang merumuskan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi adalah I.R. Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Dengan konsep awal ditulis oleh Soekarno, naskah ini kemudian diketuk oleh Sayuti Malik. Yang B. Proses perumusan teks proklamasi dan perubahan yang terjadi. Kemudian Insinyur Soekarno meminta Sayuti Malik untuk mengetik naskah proklamasi dengan beberapa perubahan, yaitu kata tempo diganti dengan kata tempo, wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia, dan cara menuliskan tanggal D Jakarta 17/8/05 diganti menjadi di Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. Makna dari nilai proklamasi bagi Indonesia. 1. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari perjuangan panjang melawan penjajahan, menandakan akhir dari perjuangan tersebut. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan mengartikan bahwa Indonesia telah memperoleh kebebasan dari segala bentuk penindasan dan penjajahan, menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan juga melambangkan revolusi, yaitu perubahan mendasar dan cepat dengan pemindahan kekuasaan dari negara jajahan ke negara yang merdeka, diikuti pembentukan badan-badan dan kelengkapan negara lainnya. Yang keempat, kemerdekaan Indonesia adalah hasil berkat Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, dan perjuangan berat bangsa, bukan hadiah dari Jepang diperoleh melalui perjuangan yang sulit. Yang kelima, proklamasi kemerdekaan menjadi jembatan emas menuju cita-cita bangsa untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur, menjadi momen penting yang harus dilalui untuk perjuangan pada fase atau waktu berikutnya. Proklamasi kemerdekaan juga menjadi sumber tertib hukum nasional yang mengakhiri hukum kolonial dan menggantikannya dengan tata hukum nasional. Yang ketujuh, proklamasi memberikan kewenangan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara. Yang delapan, merupakan alat hukum internasional bagi Indonesia dalam melakukan hubungan dan kerjasama dengan negara lain. Materi yang ketiga membahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama itu ada pertempuran Surabaya. Tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Surabaya dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur, bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 10 November tahun 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut maupun udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. 2. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus kawanan perang. Pada bulan Oktober tahun 45, di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan Nica. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji, sehingga pada tanggal 23 Oktober tahun 45 di Ambarawa pecah pertempuran antara TKR dan sekutu. Selanjutnya pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigjen TOD
Kelly mendarat di Medan dan dibonceng Nica yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Pada tanggal 10 1945, Sekutu dan Nica melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Melanjutkan perjuangan di Medan, maka pada bulan Agustus 1946 dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat. Selanjutnya adalah pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1945. Salah satu pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Salah satu konsekuensi berat bagi Republik Indonesia menerima perjanjian Renville dan agresi militer Belanda I ialah timbulnya perpecahan di dalam negeri. Kemudian terjadilah agresi militer Belanda I. Latar belakang kejadian: kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan Belanda harus meninggalkan Indonesia pada tahun 1942. Mulainya operasi militer. Konferensi pers pada malam 5 Juli di Istana, di mana Gubernur Jenderal Ilham Af mengumumkan pada wartawan tentang dimulainya aksi koalisionil Belanda pertama. Serangan di beberapa daerah seperti Jawa Timur bahkan telah dilancarkan tentara Belanda sejak tanggal 21 Juli malam, sehingga dalam bukunya J.A. Moore menulis agresi militer Belanda I dimulai tanggal 20 Juli 1947. Adanya campur tangan PBB. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer yang dilakukan oleh Belanda ke PBB, karena agresi militer tersebut dinilai telah melanggar suatu perjanjian internasional, yaitu Persetujuan Linggarjati. Bandung Lautan Api. Latar belakangnya, pasukan Inggris bagian dari Brigade MacDonald tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Sejak semula hubungan mereka dengan pemerintah Republik Indonesia sudah tegang. Mereka menuntut agar semua senjata api yang digunakan dalam perang di tangan penduduk kecuali TKR, Tentara Keamanan Rakyat, diserahkan kepada mereka. Selanjutnya ada pertempuran dan pembumi hangusan. Malam tanggal 21 November 1945, TKR dan Badan Perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan Inggris di bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Ranger yang mereka gunakan sebagai markas Inggris. Untuk melakukan operasi bumi hangus, para pejuang pihak Republik Indonesia tidak rela bila Bandung dimanfaatkan oleh pihak Sekutu dan Nica. Akhirnya melalui musyawarah majelis Persatuan Perjuangan Periangan MP3 TRI, para pemerintahan dan para pemimpin Laskar Perjuangan sepakat untuk membumi hanguskan Bandung sebelum meninggalkan kota tersebut. Ada pun agresi militer Belanda II. Tujuan agresi militer Belanda II adalah untuk melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia sehingga Belanda bisa menguasai Indonesia kembali. Belanda ingin merebut kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk menumbuhkan perekonomian negaranya yang hancur setelah kalah dalam Perang Dunia II. Pada materi ini kita akan membahas mengenai lahirnya Pancasila. PUPKI dibentuk tanggal 29 April 1945 dan diresmikan tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Cugo Samiin, Jakarta. Dalam sejarah Indonesia, PUPKI menjalankan sidang pertama secara resmi tanggal 29 Mei 1 Juni 1945. Ada pula dalam sidang ini terdapat 3 tokoh yang menyampaikan pidatonya terkait perumusan dasar negara. Yang pertama ada Profesor Muhammad Yamin, yang kedua ada Profesor Dr. Supomo, dan ketiga ada Insinyur Soekarno. Kemudian dibentuklah PPKI. Pada 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan kemudian membentuk PPKI. PPKI terbentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 untuk menggantikan pengisian PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tujuannya terbentuk organisasi ini yaitu mempersiapkan, mematangkan, dan pengesahan hal-hal penting untuk kemerdekaan Indonesia.
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI mulai melaksanakan tugasnya dengan mengadakan 3 sidang. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 18 Agustus dengan hasil menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua memilih presiden dan wakil presiden, yang ketiga membentuk KMIT. Sidang kedua PPKI dilaksanakan pada 19 Agustus 1945 dengan hasil susunan kementerian. Kedua, menetapkan pembagian wilayah provinsi di Indonesia. Sidang ketiga PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945. Berikut hasil sidang ketiga. Yang pertama, membentuk Komite Nasional. Yang kedua, membentuk PNI. Yang ketiga, membentuk BKR. Dalam melaksanakan tugasnya, PPKI resmi dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1945. Pembentukan dan pelantikan KNI Komite Nasional Indonesia untuk melanjutkan rencana tata pemerintahan selanjutnya. Pelaksanaan Pancasila Orde Baru. Masa Orde Baru ditandai dengan momentum G70 SPKI yang meletus sebagai peristiwa kudeta pada tanggal 30 September 1945. Melalui Super Semar, Surat Perintah 11 Maret, TNI Angkatan Darat kemudian memiliki kekuatan politik untuk membubarkan PKI. Pada masa Orde Baru, pemerintah ingin menetapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 jadi murni dan masih melalui program P4, yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila. Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelemahan dalam penerapan Pancasila pada masa Orde Baru: 1. Mengembangkan Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Yang kedua, merebaknya praktik cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya jika ada kurang kata saya minta maaf. Jika masih kurang mengerti, silakan mencari dari referensi lain. Sekian saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.